Mungkin sejarah pernah mencatat satu cerita di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki seekor kucing yang sangat beliau sayangi. Beliau beri nama dengan Muiza. Kucing itu bernama Muiza. Dalam sejarah tercatat pun bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi kucing tersebut. Beliau memberikan kasih sayang yang cukup luar biasa kepada kucing tersebut. Pernah suatu ketika, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan sembahyang, ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke masjidnya, ternyata tatkala Rasulullah ingin mengambil baju jubahnya, maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kucing tersebut, kucing yang beliau sayangi, tidur di atas lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan membangunkannya, tapi beliau mengerjakan yang kadang-kadang tidak terpikir oleh akal kita. Apa yang beliau kerjakan? Beliau kerjakan ialah Rasulullah memotong lengan baju tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbincang tentang suri tauladan dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kebanggaan bagi kita selaku umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwasanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah luar biasa. Bukan sekedar kepada manusia, akan tetapi sampai kepada binatang pun Rasulullah sangat mulia dalam berakhlak. Mungkin sejarah pernah mencatat satu cerita di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki seekor kucing yang sangat beliau sayangi. Beliau beri nama dengan Muiza. Kucing itu bernama Muiza. Dalam sejarah tercatat pun bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi kucing tersebut. Beliau memberikan kasih sayang yang cukup luar biasa kepada kucing tersebut. Pernah suatu ketika, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan sembahyang, ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke masjidnya, ternyata tatkala Rasulullah ingin mengambil baju jubahnya, maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kucing tersebut, kucing yang beliau sayangi, tidur di atas lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan membangunkannya, tapi beliau mengerjakan yang kadang-kadang tidak terpikir oleh akal kita. Apa yang beliau kerjakan? Beliau kerjakan ialah Rasulullah memotong lengan baju tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong lengan baju tersebut. Tujuan beliau agar kucing yang beliau sayangi tidak terbangun daripada tempat tidurnya. Akhirnya setelah baju itu terpotong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kepada tempat ibadah. Selesai pulang daripada masjid tersebut, kucing ini terbangun. Seakan-akan tatkala dia bangun, dia merasa bersalah dikarenakan dia telah tidur di atas lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Rasulullah seakan-akan meminta maaf. Rasulullah tidak marah, bahkan Rasulullah menyayangi dia, mengelus-ngelus badannya. Itu sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada binatang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan satu hadis kepada sahabat, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan yang masuk neraka disebabkan dia mengikat seekor kucing, kemudian tidak memberikan makanan terhadap kucing tersebut.
Dalam artian seorang perempuan masuk neraka disebabkan karena dia menyiksa kucing yang dia miliki ataupun binatang-binatang lain yang tidak ada salah dengan dia. Maka cerita singkat ini menjadi motivasi bagi kita untuk selalu kita menyayangi binatang, untuk selalu kita menyayangi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selama dia tidak mengganggu kita, maka jagalah dia. Selama dia tidak mengganggu kita, maka perlakukanlah dia dengan baik. Dan pernah terjadi pula di masa Nabi Sulaiman alaihissalam tuassalam, tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan ke dunia ini, maka pada saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam tuassalam memerintahkan kepada seluruh rakyatnya. Berkata Nabi Sulaiman, "Wahai rakyatku, sekarang kita keluar ke tempat ibadah kita, kita bermunajah kepada Allah agar Allah turunkan hujan kepada kita." Ternyata semua orang sudah sepakat untuk keluar, dan tak kala perjalanan itu sedang dilaksanakan, tak kala Nabi Sulaiman dan rakyatnya pada saat itu berjalan menuju tempat peribadatan, ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam tuassalam melihat seekor semut yang kakinya ke atas seakan-akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Sulaiman pun tahu bahawa yang dilakukan oleh semut itu adalah meminta hujan, dikarenakan bila hujan tidak turun, semut pun akan merasa tersiksa. Maka pada saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada kaumnya, berkata kepada umatnya, "Wahai kaumku, sekarang tidak jadi kita meminta hujan, kita pulang saja." Orang-orang bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah? Kenapa wahai Nabi Allah?" Dikarenakan ada makhluk lain yang meminta hujan, dan doa makhluk tersebut pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak hadis yang mengatakan melarang bagi kita untuk menyiksa binatang, apalagi membuat binatang itu tersakiti oleh kita. Maka bagi kita yang punya binatang, hargailah dia,